Anda pikir Anda siapa? Apa sih yang ada di pikiran kamu? Kenapa nulis begitu? Saya sangat murka. Ciao Bella kecewa dan terluka. Akun Fufu Fafa semakin merajalela dan bahkan ya banyak yang kemudian membahas akun Fufu Fafa ini terkait dengan Syahrini begitu ya. Saya kira kenapa kok Syahrini selalu yang diidamkan oleh akun Fufu Fafa ini? Ada apa di balik itu? Kabarnya ketika dikait-kaitkan dengan Syahrini begitu, yang sering menyebutkan nama Syahrini ya tentu adalah Gibran sendiri. Bagaimana sebuah video yang kemudian beredar ya bahwa bagaimana candaan antara Kaisang dengan Gibran, mereka bercanda terkait dengan Syahrini begitu kan ya. Bahkan saya kira rekam jejak digital itu sampai kapanpun itu pasti ada di situ begitu ya. Sampai-sampai menyebutkan seorang Gibran di situ menyebutkan private begitu ya. Artinya secara tidak langsung bahwa dianggap sebagai barang bekas ya. Artinya barang bekas di situ bisa masih layak dijual lah begitu kan. Intinya seperti itu. Inilah yang kemudian akun Fufu Fafa ini sudah menyebar ya kemana-mana, dan bahkan seorang hacker pun ya akan menelusuri bahwa bagaimana akun Fufu Fafa ini bereaksi. Ada salah satu yang kemudian kita amati hari ini bahwa akun Fufu Fafa kabarnya sudah berubah. Nih ya, Fufu Fafa diganti nama akun Gopay jadi Selamat. Tapi akun OVO ya masih Gibran. Ya ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung itu bukan lupa password. Ini semakin hari semakin menunjukkan ya kepemilikan dari akun itu pasti salah satu yang kemudian paling dekat, yaitu adalah orang menganggap bahwa ini adalah punya Gibran begitu kan, dugaan-dugaan itu. Dan tidak hanya itu, bahwa viral lagi video lama Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka bahas soal Syahrini ya. Sampai-sampai sebegitunya begitu pembahasan itu. Saya kira pembahasan yang menurut saya pribadi keterlaluan ya, sampai mengungkit-ungkit seperti itu begitu kan. Bahkan ada postingan dari King Purwa begitu kan ya. Dari dulu emang suka gosipin Syahrini. Nah, inilah dugaan-dugaan yang kemudian kuat di situ bahwa akun Fufu Fafa ini ya 99% orang menganggap bahwa itu adalah milik si Samsul. Tapi pada kenyataannya adalah seperti apa yang kemudian terjadi hari ini, mulai dari Kominfo, mulai dari Istana, mulai dari Gibran itu sendiri membantah habis-habisan bahwa akun Fufu Fafa itu ya tidak tahu soal menau, tidak tahu menau soal akun itu. Tapi inilah pada kenyataannya masyarakat, publik begitu kan ya, mengungkit kembali, mempreteli bagaimana akun-akun itu, dan bahkan akun itu sudah dicoba untuk ditransfer begitu kan ya ke Gopay-nya. Mereka muncul nama Gibran Rakabuming Raka. Saya kira ada agak sedikit kurang percaya pada waktu itu ketika banyak yang coba begitu, akhirnya muncul benar nama seorang Gibran di situ. Artinya apa? Artinya apakah indikasi-indikasi sudah mengarah kepada Gibran? Itu menjadi pertanyaan mendasar bagi kita begitu kan ya. Maka banyak sekali rekam jejak digital dari akun Fufu Fafa ini juga seret sejumlah artis begitu kan ya, dengan nada seolah-olah melecehkan ya. Di situ ada nama Syahrini, terus kemudian ada artis-artis yang lainnya begitu. Saya kira ini benar-benar keterlaluan ya. Benar-benar menyudutkan orang dengan perempuan seolah-olah ini dilecehkan ya. Yang paling sering dimunculkan di situ adalah nama Syahrini ya. Kenapa? Ya saya nggak tahu. Tapi dengan asumsi dan narasi-narasi yang kemudian disampaikan dalam beberapa video begitu kan ya, dia mengatakan preloved ya,
Syahrini begitu kan. Tapi inilah pada kenyataannya ini harus dibongkar begitu. Siapa pemilik akun ini? Pada kenyataannya kalau toh pada hakikatnya bukan punya Gibran atau siapa, tapi yang terpenting di situ adalah nama begitu kan. Siapa kepemilikan akun itu? Biar tidak menjadi bola liar dan meresahkan begitu sampai hari ini. Coba kita bayangkan ya, saya amati betul bahwa ini bukan soal punya Gibran atau tidak, soal bagaimana ya seorang laki-laki tidak perlu kita sampai melecehkan itu. Ini gawat, ini benar-benar gawat begitu. Bahkan Roy Suryo sudah memberikan pembuktian begitu dari beberapa data yang ada ya, 99,9% menunjukkan ini kepemilikannya adalah Gibran. Tapi satu sisi ya berarti 0%-nya siapa? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ini sudah terkonfirmasi dengan data-data yang ada begitu, yang kemudian aplikasi secara telematika menunjukkan bahwa akun Fufu Fafa itu bisa mengarah itu. Makanya dikaitkan dengan Cili Pari. Cili Pari itu ya di situ memang murni mereka punya Gibran. Akun Fufu Fafa inilah yang kemudian belum begitu kan ya, belum belum menunjukkan siapa kepemilikan itu. Tapi masyarakat menduga bahwa ini adalah punya Gibran ya. Seperti ini cuplikannya. Itulah tadi cuplikan dari bagaimana seorang Kaisang dan Gibran. Tapi menurut saya pribadi langkah yang kemudian kita amati begitu kan, kenapa kok bisa sering membicarakan organ-organ tubuh seseorang perempuan, ada apa di balik ini semua begitu kan ya. Bahkan ya Kaisang dan Gibran diprediksi membungkuk kepada Rhino begitu kan ya, imbas jejak digital soal Syahrini. Apakah minta maaf kalau ini ketahuan? Dan ini padahal ya Syahrini sendiri sudah menjadi istri dari dari Rhino Break ini begitu kan ya, Barak ini begitu kan. Artinya seolah-olah terganggu dengan adanya narasi-narasi itu begitu kan ya. Semuanya orang terganggu dengan narasi-narasi itu. Siapa pemilik akun itu? Dan kita lihat saja bahwa masyarakat itu sudah tidak bodoh hari ini, sudah cerdas begitu kan, melihat situasi yang kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa kalau ini benar begitu kan ya, kalau ini benar dugaannya adalah Gibran, maka kemudian apakah kita perlu dan layak ya punya seorang wapres seperti itu? Itu satu begitu. Yang kedua adalah wapres itu posisinya terhormat. Posisinya adalah mereka tidak punya rekam jejak yang tidak baik. Semuanya harus punya rekam jejak yang baik di situ begitu. Lihat saja fitnah-fitnah kepada seorang Prabowo, semuanya banyak di situ. Ini menandakan ada sesuatu yang kemudian ada sesuatu yang kemudian disembunyikan begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini ya yang kemudian banyak orang berasumsi begitu kan ya, sehingga asumsi itu kuat begitu kan ya. Ini bukti nyata bahwa apa yang kemudian dipertontonkan selama ini adalah bagian dari karakter orang yang kemudian tidak punya moralitas ya terhadap seorang perempuan. Seorang perempuan selalu dilecehkan begitu kan ya. Ini sudah dibocorkan dari Bejorka, dari Anonymous di situ sudah dibocorkan begitu kan siapa pemilik akun itu begitu ya. Krato adalah makanan kesukaan Pak Prabowo. Wah, ngeri-ngeri sedap ini bos ya. Semakin merajalela, semakin terungkap dari kata-kata itu. Walaupun ada ribuan yang kemudian dihapus, tapi pada kenyataannya ini masih ada begitu. Ngeri-ngeri sedap ini. Ini adalah bukti-bukti yang kemudian dari teman-teman bisa lihat begitu kan ya, secara tidak langsung ini ada nuansa-nuansa apa di balik ini semua begitu. Makanya saya berpikir bahwa kalau toh pada hakikatnya nanti begitu kan temuannya ini tidak ada, lalu kemudian dibiarkan begitu saja, ya mestinya ini hati-hati begitu. Ya dalam artian bahwa apakah mau dibiarkan begitu. Coba kalau orang lain pasti mungkin 2 hari 3 hari sudah terungkap ini. Pasti akun Fufu Fafa ini punya orang-orang penting, punya orang-orang yang bisa mengendalikan itu. Kita lihat saja. Warganet iseng transfer GoPay ke nomor HP akun Fufu Fafa, muncul nama Gibran Raka Buming Raka. Itu ya sudah beredar begitu kan ya. Bahkan ya seharian bareng Gibran dan Kaisang di Solo. dan itulah komentar-komentarnya begitu. Yang dibicarakan itu tetap yang namanya Syahrini begitu kan. Sampai-sampai ya mereka
organ-organ tubuhnya dibicarakan, ya, masalah soal itu. Ini menurut saya pribadi keterlaluan, ya, bagi orang-orang yang kemudian melakukan itu begitu, termasuk dari akun Fufu Fafa ini. Ini harus diungkap, ya, biar tidak menjadi bola liar, ya, seperti ijazah palsu, juga ijazah palsu menjadi bola liar begitu. Dan ini tidak bisa dibantah lagi begitu kan, ya. Netizen makin semangat bongkar fakta akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran ini. Semakin semangat di situ. Dan kita lihat saja video lawas Gibran, ya, soal opini-opini Syahrini, gosipin Masara Syahrini begitu kan, ya. Ini viral di media sosial hari ini. Lantas bagaimana? Ya, tinggal tunggu aja begitu. Tinggal tunggu aja. Orang sudah tahu bahwa akun ini sudah milik orang yang kemudian dibicarakan di media sosial begitu kan, ya. Bahkan bukti akun Fufu Fafa ya makin kuat. Sebaliknya Gibran cepat minta maaf. Nah, inilah muncul narasi-narasi itu berbagai hal begitu kan, dari rekam jejak digital mereka. Akun Fufu Fafa ini sering ya mengolok-olok, ya pernah mengolok-olok mengolok-olok Nabi Muhammad, ya. Mereka menyebutkan, ya, kok nggak sesuai dengan junjungannya begitu kan, ya, gimana junjungannya yang naik unta. Ini mungkin momennya pas begitu kan, ya, adalah momen dimana kita merayakan Maulid Nabi. Muncul narasi-narasi itulah yang kemudian masyarakat bisa, ya, melihat siapa pemilik akun itu begitu, ya. Seorang Gibran mengatakan begini, ya, sebagai pemimpin tapi kok tidak memberi tauladan yang baik, bukannya membudayakan transport ramah lingkungan, tapi ya menambah polusi. Itu seolah-olah menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya. Dan ini bisa masuk pada penistaan. Maka secara tidak langsung, ya, ada 3 hal yang kemudian bisa menjerat akun Fufu Fafa ini. Pertama adalah pelecehan, ya, pelecehan seksual. Yang kedua adalah terkait dengan penghinaan atau penistaan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah masalah undang-undang ITE. Ini banyak. Kalau ada orang yang kemudian membongkar habis-habisan siapa pemilik akun Fufu Fafa ini, ya, sebenarnya Kominfo, Polri sudah bisa begitu menelusuri. 2 hari sudah selesai. Karena semua pusat apapun, media apapun, itu pusatnya ada di, ya, Kominfo begitu. Kominfo semuanya yang kemudian saringan apapun itu bisa begitu kan, ya, di take down bisa begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung maka banyak keresahan-keresahan dari dari para hacker seperti Bijorka, seperti Anonymous di situ membongkar habis-habisan bagaimana soal akun Fufu Fafa yang ini sampai hari ini masih belum terungkap begitu kan, ya. Bahkan rekam jejak dari akun Fufu Fafa ini benar-benar keterlaluan. Bahkan diduga ya mengolok-olok juga salah satunya Nabi Muhammad, menggoblok-goblokkan Rasul dan sebagainya begitu kan, ya, mengolok-olokkan Rasul dan sebagainya. Ini menandakan ada orang yang tidak beres, mentalitas mereka tidak punya moralitas. Inilah yang kemudian masyarakat resah dengan akun-akun itu begitu. Ternyata kalau kita garis bawahi sedikit, maka pendukung-pendukung Jokowi ternyata ya kelakuannya seperti itu begitu kan. Ini kan jelas pendukung seorang Jokowi di tahun 2014 2019 di mana mereka polarisasi yang kemudian muncul begitu kan, ya, begitu kuat, ada kampret, ada ada kampret, terus kemudian ada cebong dan sebagainya, itu bermacam-macam, ya. Jangan-jangan ini muncul karena dari pendukung-pendukung itu, ya, orang-orang yang kemudian dukung dulu begitu terhadap akun Fufu Fafa ini, dan sekarang kita sudah merasakan bahwa mereka benar-benar keterlaluan, dan itu semuanya kompak begitu kan. Salah satu yang menjadi indikator kita adalah para buzzer-buzzer yang kemudian seolah-olah diam, tidak bisa ngapa-ngapain ini begitu kan, ya. Karena dengan adanya hal seperti ini, maka dugaan itu bukti kuat yang nyata begitu kan. Makanya saya kira bahwa apa yang kemudian kita lihat begitu kan, ya, di tatanan kita, di media sosial kita, itu rame terkait dengan akun Fufu Fafa ini. Dan bahkan ini menjadi trending, ya. Sampai hari ini sudah berapa minggu belum menemukan titik temu siapa nama pemilik itu. Tapi pada kenyataannya 99% sudah mengetahui, tapi nunggu actionnya saja begitu kan, ya. Dari pemerintah, dari dan sebagainya, ya.
nampaknya di kepemimpinan Prabowo sudah tidak memikirkan ini lagi. Sudah tahu siapa pemilik itu. Tapi nanti di tahun 2029 mereka akan punya senjata di mana kalau seumpamanya ada salah satu calon yang kemudian bertolak belakang dengan seorang Prabowo, bukan tidak mungkin ini akan muncul narasi-narasi itu. Cukup saja jadi senjata begitu kan. Itu satu begitu kan ya. Makanya banyak orang-orang yang kemudian menduga wah Prabowo ya hanya dikasih nilai 11 dari 100 ya oleh Anies Baswedan, sakitnya minta ampun. Tapi pada kenyataannya adalah ya ketika dirinya dihina seperti itu nampaknya mulai diam. Ya wajar karena mereka sudah menjadi presiden ya. Saya kira oke lah tidak ada masalah. Tapi pada kenyataannya akun Fufu Fafa ini menurut saya pribadi tidak punya moralitas ya. Dia selalu mengolok-olokkan sana sini. Ini bagi kami harus benar-benar diberantas ya. Boleh mengkritik kepada siapapun boleh-boleh aja, tapi harus sesuai dengan ya apa yang kita lakukan. Misalnya kalau presiden ya kritiklah jabatannya. Kalau sebagai ketua umum partai kritikkanlah kebijakannya. Artinya apa? Jangan sampai menyerang ya ke organ-organ tubuh. Artinya tidak seharusnya mengkritik itu pada organ-organ tubuh yang ada. Saya kira ini harus benar-benar ditelusuri. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.